Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahi amma ba'du. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman jamaah setia PPM Al-Ikhlas. Podcast AIA edisi Ramadan kali ini sudah menjelang titik akhir ya Pak Ustadz ya. Lebaran. Sudah menjelang Lebaran dan kita juga mendekati akhir dari program podcast AIA edisi Lebaran kali ini. Banyak sekali hal-hal yang kurang berkenan barangkali karena banyak kesalahan teknis, tapi semoga banyak inspirasi yang selama ini belum kita dapatkan dari keberadaan PPM Al-Ikhlas ini. Hari ini kembali lagi cukup spesial, akan menghadirkan, sudah hadir di depan kita Bapak Ibu sekalian, Ustaz Tamamul Fikri. Kita akan sedikit merefleksikan perjalanan 1 bulan puasa ini dengan kisah perjalanan hidup beliau yang episode sebelumnya kita telah ketahui, mulai dari Bogor, kemudian bolak-balik keluar dari pondok, sampai ke Jakarta, bahkan sampai Turki, nah sampai ke Jogja terakhir. Dari Jogja kita akan ikuti perjalanan beliau lagi, sampai dengan kemudian nongol sebagai ustadz di televisi, sampai ke Australia segala Ustadz ya. Kesana kemari hingga hari ini menemani kita bersama jamaah PPM Al-Ikhlas untuk Ramadan yang spesial di edisi Ramadan tahun 2022 ini. Sudah kita kenalkan pada episode sebelumnya, beliau Ustadz Tamamul Fikri, Ustadz muda, cakep, tuh ya, pinter, bacanya keren, dan insya Allah soleh lah dunia akhirat. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Harus saya pegang ini? Kayaknya dia keren, pegang. Oke. Beliau baru saja sebenarnya dari jalan-jalan ke pusat kota Amsterdam. Sebelum menjelang perpisahan kita dengan beliau, ya tidak ada salahnya lah kita ajak untuk melihat sekeliling kota Amsterdam yang bahkan dia sudah sampai Paris, sudah kemana-mana, tapi malah Amsterdam belum. Baik Pak Ustadz, oke ya kita lanjutkan obrolan kita dari episode sebelumnya. Alhamdulillah sehat. Ini sebelum kesana kemari lebih jauh, pemanasan dulu nih. Oke. Dari mana tadi seharian? Alhamdulillah tadi naik perahu. Oh ya, keliling kanal ya. Keliling kanal, biasanya kemarin sebenarnya udah keliling kanal pakai sepeda. Cuma sekarang lewat jalur laut, jalur air. Ya, ngeliat pemandangan gimana Amsterdam. Ya. Betul sekali, ini Amsterdam yang bisa dibilang negara yang bukan lama-lama amat, istilahnya tidak peninggalan purbakala atau apa. Bahkan pernah dijajah. Iya, pernah dijajah dan pernah menjajah juga. Ini sebuah negara kecil. Jajahan Spanyol dulu. Jajahan diserang Jerman pun pernah. Dihancurkan Jerman pun pernah. Akan tetapi bagaimana kita ngelihat ini kota kecil pernah dijajah, pernah hancur, akan tapi kebangkitannya luar biasa. Kanan kiri pembangunannya, kanalnya itu kan buatan itu ya, buatan semua kan, tapi rapihnya itu loh. Ya Allah, ya bisa dibayangkan. Saya pengen sekali misalnya mimpi juga mungkin kita sebagai warga Indonesia, seandainya di Indonesia pun kali-kali Ciliwung kita itu bisa kita lewati. Ini kalau tidak salah sebagian besar wilayahnya memang di bawah permukaan air. Iya. Saya dengar katanya sampai 8 meter di bawah permukaan air. Dan itu tidak pernah banjir. Ustaz ingat salah satu refleksi mungkin Ustaz sering kali jalankan ke gambaran surga. Oh iya. Tajri min tahtihal anhar, ya, mengalir di bawahnya surga. Di sini sudah ada. Kalau sungainya sejernih itu, iya. pemandangan seindah itu, iya. Apa bukan surga dunia? Ya, itu surga dunia. Walaupun ya namanya surga itu mala ainun ra'at wala udhurun sami'at. Tidak bisa dibayangkan dengan mata, tidak bisa walaupun kita mendengar keindahan itu dengan telinga kita akan, tapi ya itu lebih pasti tidak bisa dibayangkan. Dan kita di sini melihat surganya dunia yang digambarkan dalam Al-Quran, yang tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir itu sungai-sungai. Kemarin saya sempat ke daerah dekat Keukenhof, ke pusat bunga-bunga, ya, saya ke sawahnya, kebetulan sawahnya di sana itu sampingnya kanal ladang, iya. Sampingnya itu kanal-kanal itu lebih tinggi daripada ini ya, lebih rumahnya. Iya, dan lebih tinggi dari jalan biasa. Lebih tinggi dari jalan biasanya, dan itu semuanya diatur. Itu luar biasa, itu sebuah perkara di Al-Quran pun memang
Dijelaskan. Soal manajemen. Iya, soal manajemen atau perintah kita untuk traveling itu. Qul siru fil ardi, beberapa kali Allah menyebutkan dengan redaksi yang mirip. Qul siru fil ardi, berjalanlah kamu di mana, travelinglah kamu, lihatlah kamu di mana. Lihat besaran Iya. Kaifa kana aqwatul qadzin, bahkan bagaimana orang-orang yang mendustai Allah itu berbuat. Ini kan di sini negara bukan negara yang muslim. Iya, bukan negara-negara Islam. Akan tetapi kita sebagai orang muslim malu ya. Malu. Wajib malu nggak itu? Ya, karena kita mau tidak mau harus mengambil contoh lah istilahnya, paling tidak ya. Dari negara yang Masya Allah indah ini, kita tidak bisa pungkiri. Ini negara Jogja indah. berarti nyaman kalau setelah di sini. Insya Allah tetap nyaman juga. Nyaman, oke. Ya, tetap nyaman juga. Beda lah ya. Beda, iya. Indah, ya indah sekali, Masya Allah. Jadi ini merupakan rapi, bersih. Saya datang aman. Bahkan saya naik tram itu, kalau kita naik tram kan desek-desekan Pak. Kalau misalkan lagi pulang kerja atau sekarang lagi liburan banyak turis naik tram. Iya, saya kira itu orang nggak usah ngetap aja boleh, bisa gitu. Asal nggak ketahuan. Tapi kejujuran itu yang direfleksikan. Mayoritas orang bayar ya. Mayoritas orang ngetap walaupun nggak bakalan ditanya, walaupun mungkin persentase ditanya itu sedikit sekali. Itu harusnya representasi al-amin itu di situ. Al-amin, kepercayaan. Bagaimana kita sebagai orang muslim sejatinya harus lebih dulu sebenarnya merefleksikan itu dalam diri kita. Harusnya seperti ini tuh negeri muslim ya. Harus, insya Allah. Amin. Kita perlahan-lahan. Mungkin belum ya. Menjelang kiamat. Proses. Karena Indonesia kan luas juga. Kita doakan. Iya, masih proses. Insya Allah. Saya tidak pesimis, insya Allah optimis lah. Kalau misalkan kita punya pemimpin-pemimpin yang amanah, kemudian direfleksikan ke rakyatnya juga, bagaimana cara mengelola negara dengan baik, dan juga kita sebagai masyarakatnya bermuamalah dengan sama dengan baik, pastinya juga nggak ada lagi yang namanya begal, nggak ada yang lagi namanya apa itu namanya, bukan kalau dijaga juga keliti. Iya, Masya Allah di sini ibu-ibu bapak-bapak pulang sholat tarawih jam 12 malam. Kadang pakai sepeda, ada yang pakai sepeda, tapi nggak ada cerita tentang begal. Negara non muslim. Ini sebagai refleksi kita. Sekali lagi ini refleksi. Dan satu poin barangkali ini baru satu ustadz muda yang kita datangkan. Jadi bayangkan jika ada program sejenis ini, 100 ustadz per tahun sebar seluruh Eropa untuk memperjalankan di muka bumi melihat kebesaran Tuhan. Dan betul. Ya, kemarin memang kan ada program dari Kementerian Agama kerjasama dengan Uni Emirat Arab mengirimkan imam-imam ke negara Uni Emirat Arab, ya termasuk negara yang ada berbau Islami lah istilahnya. Seandainya melihat juga negara Eropa yang mungkin ini bisa juga perbandingan pembelajaran manajemen tadi ya. Betul. Yang pertama, kita diundang ke sini katanya sebagai ustadz, Pak. Katanya sebagai ustadz. Tapi setelah saya datang ke sini, saya belajar banyak. Ya, mungkin bukan dengan dalilnya, tapi dengan praktiknya. Etos Islamnya di sini, Masya Allah. Ya mungkin mereka orang-orang di sekitar kita nggak tahu dalil tentang kebersihan, tapi mereka menerapkan kebersihan. Mungkin mereka tidak tahu akhlak yang termanifestasi dalam akhlak dan perilaku individu sampai kolektif sampai negara. Betul sekali. Kita di sini orang-orang akhlak kehidupan. Tidak banyak juga yang tidak bisa baca Al-Quran di sini. Orang Islamnya, akan tapi praktek al-aminnya, amanahnya. Dari segi bagaimana mereka menjaga kepercayaan sesama. Kemudian saya dengar juga orang Belanda kalau misalkan sudah dikecewain udah nggak bakal percaya sama sekali. Dan disitulah orang-orang kita juga belajar dari bagaimana orang-orang sini bersikap, kemudian berusaha menjaga kepercayaannya, kemudian dan lain-lain lah. Kita mundur dulu. Nah, ini sangat menarik kalau kita teruskan nanti kita lupa membahas perjalanan yang tidak kalah menarik. Kemarin kita sudah bahas dari Bogor, beliau agak nakal ternyata. Tapi nakal wajar lah, anak-anak bolos, kemudian kabur dari pondok itu sebenarnya ciri-ciri ini bakal jadi ustadz yang progresif lah, tidak asal taklid gitu. Tapi dari refleksi itu kita kemarin sampai ke Jogja dan baru permulaan cerita mengapa Jogja. Mengapa Jogja? Iya. Itu belum terjawab itu kemarin Pak Ustadz. Monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengapa Jogja? Sebetulnya saya tidak terlalu banyak pengalaman atau pengetahuan saya tentang Jogja awalnya.
Akan tetapi ya memang waktu Tidak ketika pernah bayangan juga hidup nggak itu. ngebayangkan, kita tidak pernah kebayangkan. Itulah takdir ya. Takdir iya. Kita mau berencana mau tinggal di Belanda akhirnya Yang kepikirannya di mana kalau di Indonesia? ya saya sebelumnya sempat tugas di daerah BSD. Kebetulan Ya, BSD masih kan Jakarta dan sekitarnya. lagi berkembangnya, tempatnya enak, kemudian juga apa namanya ya lingkungan Kota lalu mandiri ya. lintasnya, kotanya bagus, nah, kawasannya bagus. Sambil saya belajar S2 waktu itu di Oke. Jakarta di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, kemudian ya mungkin sudah masanya kali ya, Iya. masanya untuk Hijrah. bukan hijrah ini, Oh, bukan hijrah ya. apa namanya masanya melangkah di kehidupan yang baru. Ya kebetulan saya dikenalkan dengan sosok wanita yang sekarang menjadi istri saya. Yang kebetulan juga istri saya waktu itu sedang belajar di Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta juga. Ya kita dikenalkan oleh dosennya istri saya, yang kebetulan dosennya istri saya itu murid dari ibu saya waktu di pondok dulu. Akhirnya dikenalkan, saya ingat sekali perkenalan pertama itu 15 Oktober. 15 Oktober 2017 dan ini harus diingat oleh seorang suami sejatinya. Pertama kali jumpa istrinya itu. Momentum-momentum seperti itu. Dan kebetulan kemarin 27 April itu anniversary saya. Alif bareng dengan anak saya itu. Kingsdah itu. Kingsdah ya. Oh iya. Ulang tahun anak saya. Ternyata Kingsdah dirayakan di sini. Betul. Di seluruh Belanda itu bertepatan kemarin 4 tahun saya menikah. Jadi 2017 saya betul amin. 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 Barokah. Amin. Jadi 2017 saya kenal Oktober, kemudian Februari saya memberanikan diri untuk berjumpa langsung ke rumah orang tua istri. Ya. Kemudian akhirnya langsung April, waktu itu orang tua saya belum sama sekali ketemu orang tua itu karena jauh juga jarak kan. Dari Jakarta Bogor Jakarta kemudian Jogja itu bukan jarak yang dekat, istilahnya 10 jaman lah kalau naik mobil. Akhirnya April ditentukan kita menikah. Jadi April menikah, alhamdulillah akad. Ya akhirnya sebelumnya tidak ada niatan untuk mukim di Jogja awalnya. Kita mau mandiri lah istilahnya di dimanapun, tidak di Bogor, tidak juga di Jogja. Akan tapi karena memang permintaan dari bapak mertua, orang tua yang kebetulan ada pondok dan kebetulan juga ada bangunan yang sudah dipersiapkan untuk sekolah ya, ada bangunan bantuan juga dari berbagai macam apa namanya ya institusi. Akhirnya dan Ustadz memang di jalur itu ya, iya. Iya, akhirnya ya rezeki Ustadz, lahir batin rezekinya. Akhirnya ya bukan mau tidak mau tapi ya disyukuri. Akhirnya kita hijrah ke Jogja. Bantul ya tepatnya di Bantul di Pleret. Jadi bagi Bukit itu belum masih dataran. Iya, jadi mungkin kalau para jamaah PPML Ikhlas yang mau berkunjung atau kebetulan ke Jogja, nah, itu harus ngabarin kita. Nanti kita ke arah selatan, betul. mampir di warung Sate Kelatak, Pak Pong, nanti kita 10 menit dari situ dekat lah. Itu menjelang arah naik yang ke Wonosari. Iya, ada jalan alternatif. Jalan alternatif, Cinomati kalau gitu ya. Tepatnya di kampungnya namanya apa namanya? Kalau kampungnya orang tua Wonolelo. Ya, tapi kalau tempat tinggal saya itu 2 km dari Wonolelo, Bauran namanya. Sebelum masih Pleret Mas. Pleret Bantul. Kita akan ketemu di sana. Insya Allah. Berjumpa ini Mas Karim mau ke Swiss. Lebaran di Swiss jadi ya paling tidak kita harus ngopi-ngopi dah di Bauran nanti. Kemudian prosesnya mungkin mengabdikan diri bahkan ya alhamdulillah ya diberikan amanah Pondok Pesantren Binaul Ummah. Ya, jadi memang membina umat ya. Motonya itu memasyarakatkan pesantren. Jadi memang kita itu supaya antara masyarakat dengan pesantren itu tidak ada gap. Kita berusaha mengenalkan pesantren dengan masyarakat sedekat mungkin lah istilahnya. Yang alhamdulillah juga awalnya memang MTS atau SMP setingkat SMP, yang tahun ini kita mulai membuka madrasah aliyah. Madrasah aliyah atau setingkat SMA, dan ini memang permintaan dari orang tua wali murid. Seperti itu. Iya.
Jadi Berapa sekarang total totalnya santrinya? mungkin sekitar 200 Oke. santri. Ya, jadi seperti itu. Insya Ya. Allah semoga dimudahkan, lancarkan. Amin, amin, amin. Dan dari proses itu berarti sudah sejak 2018. 2018. Betul. Lumayan sudah beberapa tahun ini. Dan kalau tidak salah, malah justru dari Jogja itulah Ustadz makin sibuk ya. Ke Jakarta, ke sana kemari. Sebetulnya sebelumnya juga Oh, udah. sebenarnya masih sibuk. Iya, Makin sibuk tapi iya kali karena ada karena harus santri. jaraknya agak jauh Iya, ya. jadi dari sebelumnya memang saya kebetulan mementori itu Hafiz Yang Indonesia mentor itu mulai dari tahun berapa? itu 2016. Oh, malah sebelum menikah itu Sebelum ya? menikah, iya. Sebelum menikah. Jadi kebetulan saya setelah pulang dari Turki sempat ngajar di Malaysia. Sempat Di mana? Di Johor? awalnya di Selangor, Selangor. Bangi, kemudian pindah ke Kedah. Jauh itu, dekat perbatasan dengan Thailand. Sempat kenalan sama Pinupin ya? Iya, Pinupin lah. Boleh lah cakap sedikit. Boleh cakap. Cakap sedikit lah juga. Nah duduk ke sana jadi cikgu. Wah, mantap. Selamat pagi cikgu. Kalau Pinupin cakap. Kakak. Gak harus. Ya, seperti itu. Jadi setelah itu baru saya dari Malaysia itu ke Indonesia dan ya itu mungkin ada tawaran kebetulan untuk mentori di program di salah satu stasiun televisi. Ya, sambil berjalan waktu itu kadang ya apa namanya bolak-balik Bogor Jakarta waktu itu Bogor Jakarta. Nah, setelah menikah baru Jogja Jakarta seperti itu. Apa yang menarik dari proses khususnya terkait mentoring David Oh iya. Cilik ini ya? Kita melihat banyak video-video yang disebar di viral di media sosial kan juga melihat ternyata banyak sekali yang keajaiban di situ ya. Betul. Yang dianggap nggak bisa ternyata malah juara. Betul. Justru orang-orang yang tahfidz dari awal malah biasa iya. saja. Itu apa yang cerita apa yang bisa jadi yang saya lihat keajaiban banyak ya, keajaiban Al-Quran betul. Yang mengatakan Quran itu susah sejatinya yang apa namanya itu mindset harus diubah. Ya, jadi bukan mustahil bisa hafal Quran tapi mustahil tidak bisa hafal Quran. Jadi saya ngelihat dibalik betul. Logikanya. Ada orang yang tidak bisa melihat itu sudah banyak, ya kan? Tidak melihat kemudian memakai Quran Braille. Braille dia meraba-raba akhirnya hafal. Malah fokus nggak? Iya betul. Terganggu yang lain ya. Tidak terganggu yang lain. Ada yang menghafalnya dengan listening sambil mendengarkan. Anak umur 5 tahun, 6 tahun belum bisa baca, mendengarkan hafal 30 juz, Pak. Ada seperti itu. Ada juga yang tidak bisa berjalan. Itu bisa menghafal Quran. Bahkan yang terakhir kita ada yang tidak bisa berbicara, bisu dan tidak bisa mendengar. Dia menghafal Quran dengan isyarat. Dengan metode isyarat. Dia membaca menampilkan huruf-hurufnya satu persatu dengan isyarat. Bahasa ini ya. Bahasa isyarat. Bahasa apa namanya? Bahasa isyarat lah ya. Bahasa isyarat iya dengan bahasa isyarat. Iya. Dan itu ketika di cross check sama yang ahli bahasa isyarat itu betul. Iya, jadi ada 2 anak misalkan. Ini gimana supaya nggak ngarang kan? Ini anak baca An-Naba, kemudian ada 2 anak yang memang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara tersebutlah bareng. Yang satu memberikan contoh baca Amma Yatasaalun dengan suara, yang anak kedua itu coba baca An-Naba bareng-bareng gitu. Baca An-Naba dengan dikasih tahu dengan isyarat, kemudian mereka bacakan. Sama. Ya, jadi ada juga katanya menghafal Quran, Ustadz misalkan ada yang bertanya, hafal Quran itu turunan. Ada orang tuanya yang tidak bisa baca Quran sama sekali, walaupun qul huwallahu ahad. Dia tuliskan di tulisan di tangannya dengan bahasa Latin, saking tidak bisanya. Anaknya hafal 10 juz. Ada anak yang broken home, banyak ini yang broken, itu hafal Quran dengan makna, dengan artinya. Ada anak yang kata psikolog mengatakan dia tidak bisa fokus, akan tapi ini sangat bisa fokus hafal Quran dengan terjemahnya. Down syndrome apa itu namanya? Bukan diseleksi ya, tapi ada kelainan di otaknya. Dia hafal Quran beserta terjemahnya 30 juz. Plek ketiplek. Dengan terjemahnya. Yang resmi Depak itu ya. Apa itu? Yang resmi Kemenak. Terjemahnya. Oh iya, terjemah Kemenak. Iya, terjemah Kemenak. Jadi Al-Quran betul-betul kita menyaksikan mukjizat Al-Quran yang biasanya kita dengar dari cerita ulama terdahulu. Ulama terdahulu itu kalau ngafalnya itu dengan sekali lihat langsung hafal seperti Imam Syafi'i. Kita sendiri Masya Allah banyak belajar dari anak-anak tersebut
mereka itu bahkan yaitu ada yang photographic memory. Mereka lihat tulisan Al-Quran, nyantol. Diajak ngobrol kadang nggak nyambung, tapi ngobrol Al-Quran nyambung. Ada yang seperti itu, sampai seperti itu. Dan itu tidak lain tidak bukan mukjizat kalau kita Itu yakin. yang Ustaz tadi awal ungkapkan bahwa ketika orang masuk ke pintar seperti pintar, itu akan kecelek mungkin akan. Tapi begitu etosnya dirubah, saya belajar di sini. Iya. Saya mendapatkan ilmu itu. Betul. Awalnya mungkin mereka bilang ya, saya sebagai mentor, tapi ternyata saya sebagai pelajar di situ. Yang belajar ke anak ini. Iya, saya cuma mengarahkan anak-anak yang karena pengalaman lebih dulu sudah. Karena pengalaman dari segi umur lah istilahnya, segi umur, dan juga kita memberitahu tentang metode, kemudian apa saja yang perlu ditampilkan, soal-soal yang apa namanya yang akan ditanyakan, kisi-kisinya dan sebagainya. Memang kita latih terlebih dahulu dan kita banyak belajar dari mereka itu. Kita memang tidak terlepas dari debat bahwa kontroversi lah. Itu banyak yang menganggap bahwa Quran kok dilombakan. Oh iya. Itu. Terus apa namanya dari sisi televisi kan itu nggak lepas dengan rating segala macam. Betul. Saya malah beranggapan apa yang dampak positif apa misalnya ke kru, ke orang segala macam. Banyak dari keajaiban itu. Iya. Saya memang standby-nya di backstage, bukan backstage, di namanya control room. Di atas control room itu ada director, ada switcher yang menggantikan apa yang mengarahkan lah istilahnya ke bawah. Tim program itu. Orang-orang tersebut itu nangis kejar, ya iya. Jadi ketika dia merefleksikan dirinya, keluarganya, anaknya. Iya. Akhirnya banyak yang orang programming gitu memesantren anaknya atau mengarahkan anaknya menghafal Quran seperti ada yang seperti itu. Ada yang kemudian yang merasa tertampar, yang jarang baca Quran atau nggak bisa baca Quran sama sekali, ngelihat anak-anak tersebut, paling tidak mereka punya cita-cita ke depannya anaknya bisa ngaji Al-Quran. Itu saja sudah luar biasa. Karena memang ketika kita syuting sendiri, syutingnya itu aja sudah menguras air mata. Walaupun memang ada kameranya sering basah. Sambil nangis standby satu sambil nangis. Krunya bahkan mungkin tukang lapnya. Sekalipun itu entertain. Sekalipun itu ada gimmick dan sebagainya, tetap hafalannya mereka real. Substansi Quran nggak bisa dibohongin. Kita nanya betul-betul secara acak. Jadi anak ini diacak penonton siapapun, misalkan kalau ada penontonnya, acak yang manapun, ya itu nggak ada gimmick kemudian dikasih tahu terlebih dahulu, enggak. Jadi betul-betul orang-orang di situ real, walaupun ini di dunia entertain, tapi kita nggak bisa kemudian mengedit mukjizat istilahnya. Ya, di situ kita banyak belajar segala macam. Apapun kontroversinya, orang-orang yang masih percaya lihat saja sekarang ya masih ada. Jadi alhamdulillah ya itu kontroversi yang mungkin ada pro kontra berkaitan dengan wah ini eksploitasi anak lah istilahnya walaupun seperti itu. Atau misalkan ya ada ulama atau menjual ayat-ayat dan sebagainya. Kita ya seperti halnya musabaqah tilawatul Quran. Seperti perlombaan tilawatul Quran MTQ yang memang laksanakan di seluruh negeri, di dunia pun ada, itu juga tidak terbebas dari kontroversi. Ada guru-guru kita yang melarang karena memang ingin pure menjaga hati, menjaga hati betul-betul Al-Quran itu tidak boleh karena materi. Kita hormati. Ada juga memang materi diberikan untuk memotivasi, untuk memberikan hadiah, apresiasi terhadap para penghafal Quran. Sisi edukasinya ya untuk yang menonton juga ada. Jadi ya Pak, kita menghormati segala bentuk perspektif. Dan yang penting intinya kan dapat pelajaran itu tadi. Betul ya, memang belajar. Kita memang program itu ya supaya orang-orang di rumah juga sambil belajar. Sebentar, kalau musabaqah semacam ini, Ustaz bisa ceritakan nggak di kitab selain Al-Quran, misalnya perlombaan menghafal Injil, menghafal Taurat? Kurang tahu kalau itu ya. Zaman dulu loh, karena saya kalau Al-Quran kan dijamin sama Allah bahwa ini akan dijaga. Betul. Artinya kalau kita bisa tafsirkan inilah bentuk penjagaan Allah. Betul, penjagaan itu. Nah, kitab lain kan juga sampai sekarang masih banyak yang menghafal, walaupun versinya macam-macam. Iya. Kira-kira ada nggak ya semacam kompetisi itu ya? Kompetisi ya, saya belum dengar ya. Tapi mungkin kalau yang menghafal ada pasti ya. Mungkin ada yang menghafal. Tapi memang karena kita Al-Quran itu dari zaman dulu originalitasnya terjaga dari bahasanya itu saja. Jadi kalaupun memang ingin diterjemahkan harus ada Al-Quran tetap teks aslinya tetap ada.
Walaupun mungkin bisa ditanyain Mas Karim ke para penghafal Quran, coba sanggup nggak ngafal terjemahnya? Itu pasti akan merasakan lebih sulit terjemahnya walaupun bahasa kita sendiri daripada bahasa Arabnya. Iya, karena Jogja sama Bogor itu udah beda nih Iya, ngomongnya. ini bahasa Al-Quran, bahasa Arab kita banyak yang nggak paham bahasa Al-Quran akan tapi memang Allah mudahkan ngafalnya itu. Berbeda dengan ya ngafalin Dan misalkan hukum ya, lah, itu orang lawyer atau yang ahli hukum menghafal tentang undang-undang, ya. tentang perdata dan pidana dan sebagainya. Walaupun hafal pasti ada satu dua kata yang dia elaborasikan. Kalau Al-Quran tidak boleh. Kalau bahasa Indonesia kan ada istilah eh, apa namanya bahasa baku sama bahasa populer yang digunakan sehari-hari. Yang baku kan relatif stabil ya, penambahan-penambahan. Kalau yang populer lebih dinamis, berubah terus. Itu berlaku di bahasa Arab juga nggak? Dan bahasa Arab bahasa iya, apa yang tapi bahasa Al-Quran iya, bahasa Al-Quran itu lebih universal lagi. Lebih universal dan tidak kuno bahasanya. Walaupun sudah diturunkan dari 14 abad yang lalu. Dan sangat puitik kan kalau nggak salah. Puitik, ya puitis lah. Itu bahasa Al-Quran, bahasa syair tingkat tinggi istilahnya. Yang berarti nggak ketinggalan zaman ya kalau sangat tidak kalau ketinggalan zaman. Kita bayangkan bahasa kuno Indonesia itu ada ejaan lama segala macam. Betul, kita menganggap kuno itu walaupun masih kita paham, tapi Quran itu nggak. Quran itu tidak seperti itu. Ya bahkan kan ditantang sendiri oleh Al-Quran sendiri. Coba buatkan satu surat, satu saja. Oke, yang ada surat yang apa namanya meniru apa? Iya, soal Al-Fil. Al-Fil ya. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka Mal-Fil, lahu dhanbun tawwab. Secara syair oke, tapi begitu lihat maknanya. Iya. Kayak gajah, apakah itu gajah dia punya hidung panjang dan buntut pendek ya seperti itu. Itu zaman dulu saja memang ada yang berusaha untuk. Kalau bahasa IELTS-nya what does the man imply itu enggak terjawab ya. Iya. Jadi ya bahasa Al-Quran dan ilmu bahasa Arab yang datang sekarang salah satu tujuannya untuk memahami Al-Quran. Jadi gramatikal bahasa Arab adanya nahwu sorof di bahasa Arab itu ada grammarnya. Kita bilangnya apa alayam itu sorof iya seperti itu. Alayam perubahan kata bahasa Arab. Kemudian pelajaran nahwu bagaimana kita mengetahui cara baca kitab gundul Al-Quran seperti itu. Bukan Al-Quran atau kitab atau bahasa Arab yang gundul. Itu semua ada kemudian untuk memahami Al-Quran, tujuan utamanya yang kemudian juga dipelajari untuk mempelajari sastra Arab dan sebagainya. Nah, itu tujuan utamanya adalah bagaimana cara memahami Al-Quran. Yang dikatakan dalam kitab Ta'lim itu jami'ul ilmi fil Quran lakin taqassura seluruh ilmu sejatinya itu sumbernya Al-Quran. Tapi memang kita sebagai manusia itu nggak sampai ke situ. Kan kalau saya kan benar belajar tentang sosiologi barat yang kita pahami banyak sekali teori sosial yang berkembang itu tidak jauh dari Ibnu Khaldun yang memahami beberapa intisari Al-Quran itu. Iya. Muqaddimahnya itu yang populer. Itu malah sangat dihormati di barat sebagai salah satu. Bahkan kemarin sempat viral ya, setelah disebutkan juga oleh Mark Zuckerberg sebagai salah satu buku yang pertama kali dibaca di tahun 2021 buku yang menginspirasi lah istilahnya. Oke, Ustaz, kita balik lagi ke Jogja, tadi sudah di rumah, pondok segala macam. Iya. Ini cerita pondok Munawir seperti apa kemarin belum di? Oh iya, jadi setelah nikah malah ya masuknya. Jadi ini agak unik, santri tapi sudah jadi ustadz dulu baru mondok. Ini emang dari awal unik ini. Yang namanya ceritanya. Ya gitulah, yang namanya ngaji yang pasti tidak ada batas umurnya. Kemudian yang namanya santri tidak ada bekasnya. Kalau memang santri ya santri, selawase lah itu kalau orang Jawa bilang. Jadi ketika kebetulan saya menikah dan mukim di Jogja, yang kebetulan juga terdapat pesantren yang merupakan muara sanad Al-Quran Nusantara itu ada di Jogja. Legend lah ya. Kita tahu nama Pondok Pesantren Al-Munawir waktu dulu masih dipimpin oleh Bahyai Raden Muhammad Najib Abdul Qadir yang merupakan cucu dari Kiai Munawirnya. Jadi Bahyai Najib punya bapak namanya Bahyai Abdul Qadir, Abdul Qadir punya bapak yang Kiai Munawir, dan Kiai Munawir inilah muara sanad Al-Quran Nusantara, sletingnya nama Bahyai Hasyim Asy'ari. Jadi saya laju istilah Jogjanya ya. Jadi dari rumah pada asar pergi setoran ke Bahyai Najib seperti itu setiap harinya. Dan alhamdulillah. Nah, dari Wonolelo iya, dari Bauran itu mungkin sekitar setengah jam.
naik motor, Di selatan ya. nggak bisa naik sepeda, jauhan. Jalan Perapian. Iya, jalan masuknya jalan iya Kerapiak, Kapel Kerapiak, Kerapiak. Pondok Kerapiak. Jadi seperti itu hampir setiap hari yang Dan ya itu otomatis jadi menikmati perjalanan. Jogja. Karena karena sambil jalan kita sambil deres, istilahnya kalau penghafal Quran sambil deres, sambil murojaah apa yang mau distorkan. Nah, kebetulan juga ya qadarullah ini Bahyai Najib ya pas tahun kemarin apa 2 tahun yang lalu ya wafat. Nah, di pas waktu banyak apa namanya ya musim-musim corona, tapi wallahu alam kayaknya Bahyai Najib bukan karena itu, sakit memang punya. Ada sakit, yaitu terpukul seluruh santri bahkan yang dari Jakarta, yang dari itu semua alumni pesantren yang memiliki sanad ke Al-Munawir atau ke Kerapiak itu pasti merasakan terpukulan yang sangat kehilangan sosok Ahlul Quran. Dikatakan oleh para ulama-ulama sekarang aja di Indonesia Al-Quran yang berjalan, beliau itu. Jadi memang selalu menunduk, tidak pernah menangak ke atas. Gus Mus itu membahasakan seperti itu. Beliau itu Al-Quran yang berjalan, yang senantiasa menundukkan pandangan dan secara tidak pernah menatap langit. Betul, secara fisik pun. Bahkan kalau misalkan beliau ini cerita sedikit tentang guru saya yang mulai ini. Kalau misalkan jalan di depan masyarakat sekalipun naik sepeda ataupun naik sepeda motor, beliau langsung menundukkan ininya, badannya. Karena pasti orang-orang ketika melihat beliau pasti menunduk. Tapi beliau sebelum orang-orang menunduk, beliau duluan menunduk. Jadi bentuk ketawaduan sosok Ahlul Quran ya seperti itu. Jadi ini saya banyak belajar sekali ketika datang ke Jogja. Ini Mas Karim. Kita di Jakarta itu ya kuliah jurusan Al-Quran bersama teman-teman ya. Ini ya. Iya. Apalagi yang langsung jadi ustadz di televisi langsung. Kadang kita kafir itu. Dalilnya ini. Masya Allah pas datang itu ke Jogja langsung kita siapa? Kita pengalaman hidup belum ada, Al-Qur'annya belum lanyah, istilah belum lancar. Santri aja belum istiqomah kita ngedidik santrinya. Kemudian ngelihat datang ke daerah Jogja, ini mbahnya yang ngapalin mbahnya kiai. Kemudian bukan beliau saja, hampir rata-rata kiai-kiai di kampung itu. Yahya, ketua PBNU. Enggak. Dari sana. Banyak dari kiai-kiai di kampung dekat-dekat daerah saya itu lulusan luar negeri, Pak. Jadi lulusan luar negeri kita kembali kampung pas ditanya, Pak Yai, saya bukan kiai. Bilangnya seperti itu. Kita ya Allah, saya betul-betul banyak belajar sekali dari akhlak para yai di sana yang kemudian saya merasa sangat kurang sekali istilahnya. Oleh karena itu ya saya tetap mencari guru untuk senantiasa istilahnya apa namanya dapat bimbingan, dapat irsyad petunjuk dari guru, dan itu memang sebuah hal yang terpenting di zaman sekarang. Spiritual betul. Kalau tidak ada guru kayaknya kita tersesat lah. Berapa lama ya itu sambil laju itu berapa lama ya? Soalnya agak santai. Soalnya nggak mondok di situ ya. Nggak mondok di situ. Pokoknya kadang kalau misalkan bahayanya tindak ya kita nggak setoran. Balik lagi ke rumah. Kalau Mas ada baru setoran. Jadi santai. Ada proses barokah kiai gitu ya. Enggak. Iya. Dan di sini ketika sampai Belanda ini, maaf udah lompat dulu bentar sedikit. Sana dia ketemu. Jadi di sini Masya Allah. Itu cara mungkin beliau itu menyambungkan silaturahim lewat doa beliau. Betul. Nanti kamu kesini ya. Allah Akbar. Iya. Dan luar biasanya yaitu saya ke Den Haag ketemu Bayi Hambali. Ya, pendiri PPME juga udah sepuh. Seangkatan Gus Dur yang ternyata beliau masih istiqomah ke masjid sering kesini juga. Ternyata beliau cucu dari gurunya Bahyai Munawir. Nahrawi Al-Banyumasi, Kiai Nahrawi Al-Banyumasi. Kemudian saya ketemu sama Bahyai Afnan, kakak dari Kiai Musyafa di sini. Beliau ternyata mondok di Kerapiak juga dulunya. Jadi saya kira adanya PPME di sini, Gus Dur juga alumni Al-Kerapiak. Adanya PPME di sini bukan sebuah kebetulan, sama pasti saya barokah doa daripada kakek moyangnya. Barokah doa daripada guru-guru kita. Yang kemudian terrefleksikanlah Al-Quran di Amsterdam lah ini istilahnya. Al-Quran di Den Haag. Dalam bentuk sebuah perkumpulan seperti ini
yang tidak mungkin kita bisa kumpulkan sejatinya kalau mereka memang dengan tenaga dan uang sekalipun hiruk pikuk di sini dunia Karena semua enak Pak. bukan cuma soal uang. Betul, bukan cuma soal uang. Transportasi juga kadang kesulitan, kerjaan sibukan dan sebagainya. Butuh keikhlasan, Butuh makanya keikhlasan. namanya al-ikhlas. Betul. Orang-orang yang meluangkan waktunya, tenaganya sejauh ini. Betul sekali. Masya Allah, ini luar biasa ini al-ikhlas. Dari proses itu, dari pondok gini bolak-balik ke Munawir, kemudian apa namanya sampai Ustaz kemudian punya putra putri ya. Punya satu putri. Satu putri ya, Iya. semoga sehat beliau di rumah. Australia Ustaz belum cerita. Sebetulnya itu sebelum nikah. Malah sebelum nikah. Jadi Sebelum proses yang Iya. perjalanan ke sana kemari malah banyak sebelum nikah. Banyak sebelum menikah. Iya, memang setelah menikah itu paling saya fokusnya ya itu di Jakarta. Oke. Kemudian Yang home base awalnya di fokus awalnya memang kalau udah di pesantren ya pesantren. Karena memang gitu. Kalau udah kita punya santri ya paling tidak kita harus nemenin santri. Jadi yang kemana kemari itu sebelum itu. Jadi memang saya kan sempat belajar juga di Sulaimaniyah. Kemarin kebetulan saya sempat ke Sulaimaniyah cabang Amsterdam. Oke. Di sini, di Sarai. Di salah satu pesantren yang cabangnya di sini bersama Pak Hansah dan kawan-kawan. Connecting the dots-nya itu. Iya, ternyata nyambung juga. Kemudian ya sempat saya di Australia dikirim untuk mengimami taraweh. Kebetulan mereka meminta mengimami taraweh dengan 30 juz. Jadi satu malam satu juz. Akhirnya meminta dari Indonesia. Masyarakat Turki jamaahnya waktu itu. Ini nggak ada Indonesianya. Ya itu juga jadi pengalaman berharga. Ya semuanya saya yakin baru Al-Quran. Kalau pakai duitnya nggak mampu, Pak. Pakai duit, pakai ilmu sendiri, pakai pengetahuan nggak mampu. Muncul sombongnya. Betul. Kalau kita ngerasa semua karena berkat kita, kayaknya nggak mungkin juga. Dari situ kita akan ajak untuk sedikit ngobrol beberapa hari sebelum berangkat ke sini. Sampai akhirnya ke Amsterdam. Iya. Itu kalau nggak salah kan cukup banyak ya yang berminat, kita bikin pengumuman, kemudian kita sebagai Indonesia, pokoknya apa namanya kita seleksi secara terbuka. Betul. Nah ternyata Ustadz nih yang nyantol. Jadi saya juga nggak tahu ini. Ini dari siapa awalnya info? Saya dapatnya Pak Ustadz. Saya lupa malah. Malah lupa ya. Saya sejati. Saking dari awalnya nggak mengagendakan, nggak bayaran. Saya itu selalu diajarkan sama guru saya itu jangan berharap sama manusia, pasti kecewa. Prinsip utama. Jangan terlalu tomak lah istilahnya. Tomak itu tamak. Dalam itu aplikasinya bisa di hal apapun. Dalam hal apapun sejatinya, mau di pekerjaan, mau di tempat belajar dan sebagainya. Untuk mengidentifikasi lebih mudah, apa Ustadz ciri-cirinya? Sakit hati dulu atau apa dulu? Iya. Jika kita sudah, wah ini terlalu berharap sama manusianya. Ya. Kalau dari guru-guru Ustadz yang ngajarinya seperti apa? Cara netralisirnya. Mendeteksi dulu bahwa itu kita sudah. Niatnya dulu. Tujuannya ini untuk apa? Kalau misalkan tujuannya untuk materi, itu biasanya ujungnya nggak bakalan benar. Nah, makanya saya. Materi ini luas ya. Luas apapun ya. Tidak. Tujuannya harus benar-benar lillahi ta'ala. Ya. Betul, harus benar-benar lillahi ta'ala. Saya selalu ngambil bukan moto apa ya, dari perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam, min alamatin nujuh fin nihayah arruju' ila Allah fil bidayah. Jadi dari tanda kesuksesan di akhir perjuangan adalah kembali kepada Allah pada awal permulaan. Kembali di awal. Kembali di awal niatnya. Jadi tanda kesuksesan di akhir perjuangan, kalau mau lihat kita sukses, itu kita awalnya itu kembali ke Allah apa enggak? Kita itu niatnya untuk Allah atau enggak? Prinsip innalillahi ya kembali kepada Allah. Kalau kita lupa kita kembali ke Allah juga nyasar. Iya. Jadi seperti itu. Jadi awalnya memang ya ada. Walaupun diproses kan ada seleksi itu secara manusiawi diikuti lah ya. Betul. Itu ya memang proses dimanapun kita mau cap daftar. Bener-bener di awal itu niatnya. Betul. Style dulu di frekuensi yang itu. Betul. Mau kita lolos enggak, monggo enggak apa-apa. Jadi kebetulan apa namanya ya. Apalagi Ustaz sempat cerita tahu siapa-siapa saja yang mendaftar, banyak dokter, banyak Gus, banyak gawagis, Ustadz Kiai ada. Apa gawagis kan? Kalau kumpulan Gus di orang kota ada namanya asparagus juga. Itu malah itu sayuran asparagus. Iya, asparagus. Oh iya. Saya pernah ngintip itu. Iya, seperti itulah. Jadi saya akhirnya mengikuti prosesnya, sempat kelupaan juga sebenarnya.
Ini seperti kelupaan juga. Saya memang karena fokusnya sama santri, Ya, udah ya. sama santri aja. Kemudian juga Tapi ya, apa yang tertarik bahwa Amsterdam nih, Eropa nih. ya itu saya Pengen punya pengalaman pengalaman saya. ini bagian dari perjalanan di muka Iya. bumi itu. Dan saya nggak bilang istri sebenarnya. Oh, Nggak ada wah, bilang nggak, saya. ini nakal ini nggak minta izin ini. Saya nggak minta izin karena yang pertama Berat ya. berat. Iya. Saya nggak bilang siapapun. Karena Sampai saya lulus. Saya nggak bilang awalnya itu. Nanti kita bisa cerita khusus proses sekolah saya. Oh iya. 3 kali UMPTN. Oh iya. Kan nggak cerita orang tua. Nggak cerita orang tua sama ya. Lanjut. Saya ini nggak cerita sama istri, nggak cerita sama orang tua sebenarnya juga, nggak cerita sama siapapun. Proses itu. Kenapa? Karena ya kalau cerita kalau gagal malu juga kan. Lagi pandemi juga kan waktu itu. Kalau gagal malu juga itu. Makanya saya nggak mau cerita, santai aja. Saya emang kayak gitu orangnya. Jadi lebih senang surprise lah seperti itu. Ya, walaupun misalnya keterima terus nggak diizinkan ya nggak usah berangkat ya. Iya. Itu saya kemudian nanya setelahnya. Jadi punya posisi tawar dulu. Oke. Posisi tawar dulu. Tawar yang kemudian awal sudah pasti akan berangkat, tapi kalau misalnya tidak izinkan ya terserah itu. Kemudian ya saya mengikuti proses, akhirnya kata Pak Advan itu kayaknya ada lebih dari 100 yang mendaftar itu, 120-an lebih. Dan itu banyak juga dari anggota PPI yang di Amsterdam punya jagoannya masing-masing ya. PCI juga ada jagoan masing-masing, saya nggak tahu lah. Walaupun saya punya sepupu yang pernah pondok belajar di sini, tapi saya juga nggak cerita. Gus Adnan malah teman-teman beliau banyak sekali. Oh iya. Jagoan-jagoan. Iya. Gus-gus di Jawa Timur itu. Iya, gus-gus Jawa Timur apalagi. Makanya beberapa malah udah dokter. ada terusnya punya channel kenalan di sini juga kan banyak orang. Ya saya malah nggak enak. Akhirnya setelah proses kemudian jadi 70 kemudian jadi 10. Beneran kayak jadi PNS ini. ini PNS Al-Ikhlas ini. Dan Al-Ikhlas itu viral. Makanya ini keanggotaan seumur hidup buat Pak Ustadz di sini. Waduh, ini Al-Ikhlas itu viral. Jadi anggota kehormatan se-Indonesia. Pesan-pesan dari Indonesia Al-Ikhlas yang katanya di Amsterdam mungkin kita ngelihatnya kadang berpikir ini gimana memajukannya. Di Indonesia sudah maju. Tinggal kita jalanin ini PR besar di sini. Kepercayaan di Indonesia sudah besar sekali dengan Al-Ikhlas. Tinggal bagaimana kita menyimpan atau merefleksikan amanah yang sudah ada di Indonesia. Banyak dari para qori, dari para ustaz, para hafidh yang ingin ke Al-Ikhlas. Ini luar biasa ini. Luar biasa. Apalagi kalau para hafidh. Wah iya. Kalau ditanya kan ini ada rencana juga. Ada rencana program mengundang satu bulan setelah saya pergi ini ada 3 bulan stay di sini para hafidh atau para itu untuk dai seperti itu. Sebenarnya banyak yang pengen tinggal nunjuk Al-Ikhlas itu. Dan itu membuka inspirasi banyak hal ya. Betul. Di awal cerita tentang manajemen tentang kota segala macam. Itu saya bayangkan kalau ustadz di Indonesia ceramah ngajar di pesantren dengan wawasan seluas itu. Iya. Betul. Ini santri ini akan cerdas, Ustaz. Iya. Depan Indonesia akan lebih cerah. Betul. Dan santri itu tidak identik juga dengan udik, dengan kampungan. Ya. Santri itu sekarang go internasional. Sekarang mainnya juga ke tempat. Metaverse, iya. Ngaji pakai Zoom. Pesantren juga sekarang pesantren metaverse sekarang. Janganlah. Ada murid-murid. Iya. Nggak ketinggalan lah. Intinya kita etosnya tetap etos pesantren. Betul. Tapi manajemen. Ya kita harus mengikuti zaman, perkembangan, metode dan lain sebagainya itu tidak terlalu. Tapi yang keilmuan tetap sumbernya dari ya salafus sholih, dari ulama tetap itu. Ya itu tadi kembali lagi setelah selesai seleksi 10 orang kemudian dihubungi via Zoom katanya. Wawancara, interview, waduh itu. Ya memang interviewnya itu ada interview Al-Quran, ada kemudian interview tentang wawasan wawasan nasionalis lah. Nah, terusnya kemudian ada interview tentang bahasa juga minta. Ya kalau wawasan nasionalis pasti paham lah kondisi sekarang yang. Kondisi ya. Masih ada iya. Ya wajar juga. Iya. Kemudian itu bahasa dan sebagainya. Akhirnya ya saya juga yang wawancari bahasa Arab malah gimana? Pakai bahasa Arab juga. Enggak, Pak Mizar ya nanya sedikit lah. Enggak bahasa Inggris Pak Jaka.
Ajak ke bahasa Inggris, yang lain pakai bahasa Indonesia seperti biasa. Ya seperti itulah. Itu proses seleksi dan saya juga ya udah serahin aja ke panitia, saya nggak muluk-muluk istilahnya. Dan Ya. akhirnya sebulan penuh di sini, saya akan membawa di beberapa menit terakhir menjelang buka puasa ini ke refleksi perjalanan puasa Ustadz, dari perjalanan awal Betul. Ustadz kecil di Bogor, ke Jakarta, ke Turki, ke Jogja, ke Amsterdam, dengan perjalanan puasa yang kalau Ustadz para kiai sering bilang ada 3 periode kan, ada perkenalan, ada penggembelengan di 10 hari tengah, kemudian di akhir masa final penentuan Lailatul Qadar segala macam. Seperti apa Pak Ustadz melihat refleksi yang sudah kita obrolin dari kembali lagi sebelumnya? Saya melihat ini dikompetkan dengan perjalanan saya ya. Juga kalau Ustadz melihat sebelum itu, hidup Ustadz tuh lebih banyak puasanya atau lebih banyak lebarannya? Puasa itu menahan segala sesuatu untuk hal yang lebih baik di masa depan. Lebih banyak lebaran puasa itu ya lebih banyak, awalnya lebih banyak lebaran. Awalnya lebih banyak lebaran. Oke. Itu kan mengkomparasi akhirnya kalau lebih banyak puasa, lebaran itu otomatis, tapi ketika banyak lebarannya kurang ini juga. Jadi lebaran itu tidak istimewa. Lebih banyak awalnya lebih banyak lebarannya. Sampai tahap apa? Sampai tahap kita menyadari bahwa kita itu perlu sebuah fondasi dalam kehidupan. Itu umur berapa? Ya itu SMP akhir. Masih kecil itu beruntung, SMA itu. Masih kecil punya kesadaran betul. Jangan salah, banyak orang yang sudah 60 tahun itu karena memang itu belum muncul. Betul. Karena gemblengan orang tua lah istilahnya. Ya itu kesadaran itu awalnya saya seperti yang sudah diceritakan kemarin, itu niatnya untuk orang tua, bukan untuk apa-apa. Jadi saya berpuasa untuk orang tua. Jadi saya berpuasa bukan untuk melebarani diri saya sendiri, tapi untuk orang tua saya. Bagaimana orang tua saya bisa berlebaran dalam tanda kutip, biasa senang lah seperti itu. Awalnya seperti itu. Energi itu balik. Dan ternyata awalnya Allah bisa karena biasa. Awalnya mungkin tertekan, awalnya mungkin susah, tidak terbiasa. Termasuk puasa, hal puasa seperti ini kita wajib. Bangun kan susah sahur, tapi kalau dipaksa lama-lama sekarang bisa. Kok bisa ya sahur? Kemarin sholat subuh susah. Puasa dari jam 4 sampai jam 9 malam. Jam 4 sampai jam 9 malam. Yang awalnya mungkin bangun subuh jam 4:30 pun susah. Akan tapi awal ketika diperintahkan puasa, sahur jadi mudah. Susah mungkin awalnya. Lama-lama jadi insya Allah menjadi mudah ya. Itu perlu pembiasaan. Seperti halnya mungkin seperti yang tadi tanyakan, banyak orang yang belum sadar lah istilahnya dengan pentingnya hal ini semua. Itu saya juga komparasikan lagi nih, muqayyasah dalam bahasa Arab itu dengan comeback-nya orang yang sedang bermain bola. Iya, awalnya mungkin ya terkalahkan dengan gol-golnya. Mungkin kita bisa melihat bagaimana Liverpool waktu di Istanbul itu. Istanbul kalah 3-0 kemudian bisa membalikkan 3-3 sama. Sejatinya tidak ada istilahnya kesempatan yang terputus. Seluruh daripada pemain, kita sebagai pemain sampai pokoknya peluit berbunyi ya. Sampai peluit berbunyi itu ajal ya. Kita itu memiliki kesempatan yang sama. Ya. Ustadz, misalkan Ustadz udah enak, belum tentu saya kalau misalkan saya santai, itu bisa kebobolan saya. Ya, jadi para teman-teman sahabat di Al-Ikhlas misalkan atau di Amsterdam atau Den Haag dan lain sebagainya, itu kita memiliki kesempatan yang sama. Kita tidak tahu di akhir ini siapa yang menang, siapa yang menggolkan atau siapa yang kebobolan. Iya. Bunuh diri kalau bunuh diri, iya. Yang tidak boleh adalah berputus asa. Misalnya sudah kebobolan 3-0 atau sudah ya Ustadz saya dari dulu nggak pernah sholat atau susah puasa, saya mendingan nggak usah lagi puasa. Itu yang salah. Mana ada orang lagi bermain bola kebobolan 2-0 kemudian udah malas-malasan main bolanya? Nggak ada. Kita punya waktu yang sama, punya istilahnya, punya kesempatan yang sama. Yang satu tidak diperkenankan yaitu putus asa. Nah, berlomba-lomba, makanya kita itu kan dinamakan wa'alamu annamal hayatud dunya la'ib. Kehidupan dunia itu permainan. Iya. Lahun. Bukan main-main tapi permainan. Bukan main-main, permainan. Bola itu kan permainan, bukan main-main. Kalau main-main ya kalah. Main-main kalah. Tidak ada latihan. Makanya orang pemain bola harus latihan. Kita juga perlu latihan di sini. Jadi
ibarat kita hidupan di lapangan bola, kita juga sedang berada di lapangan yang mana kita itu butuh latihan, nggak asal jeder langsung juara, tidak. Kemudian orang yang pengen juara di bola pun harus latihan ekstra. Kita pun kalau misalkan ingin bahagia harus latihan ekstra. Latihannya di dunia ini. Latihan dari segi mengelola nafsu kita, dan itu dikasih kesempatannya di bulan puasa ini. Dikasih latihan bagaimana supaya kita bisa bangun subuh. Allah suruh kita sahur sebelum subuh. Makanya pas subuh harus sudah standby seperti itu. Untuk memastikan. Iya, bisa jamaah atau bisa sholat saja. Saya bisa bangun. Yang katanya susah ternyata tidak juga. Saya ngelihat juga di sini bagaimana etos kerjanya orang-orang Belanda. Ya, untuk kerja aja mau. Jadi bukan susah, tapi antara mau tidak mau. Ini berkaitan dengan kemauan. Soal iman. Ya iman dan imun. Dan imin. Apa itu bedanya? Ya imin itu ke materi lah. Iya. Kalau memang kita punya tujuannya itu ya pasti mau tidak mau kita akan bersikeras memaksakan diri. Awalnya susah. Ya Mas Karim, gimana awalnya? Mungkin kalau dibilang ya capek atau malas ya mungkin ada perasaan seperti itu. Tapi kita punya target yang harus kita kejar. Sama seperti halnya kita di Belanda atau orang-orang kerja di Belanda punya target. Kita kalau misalkan nggak kerja nggak bisa hidup. Sama halnya dalam beribadah pun, jadikan ibadah itu bukan sebuah kewajiban lagi tapi sebuah kebutuhan. Gimana caranya? Sama halnya kita cari makan, kita juga hati kita perlu makan. Makanan itu ya ibadah, makan itu ya zikir, makan itu ingat Allah dan lain-lain. Dan makan itu juga nggak mungkin makan itu tidak menahan. Artinya kalau makan semuanya dimasukkan juga bukan lebaran lagi ya. Iya, ada proses, ada nahannya. Tidak nikmat kalau misalkan asal makan, semuanya bisa dimakan nggak nikmat. Tapi ketika kita bisa menahan dari ego kita, menahan dari nafsu kita. Menahan yang menjadi pantangan juga itu bagian dari puasa. Iya. Artinya sebenarnya hidup itu puasa ya. Kalau mau menikmati ya kita itu puasa. Harus puasa dari keberhasilan. Dan itu puasa prosesnya. Jadi kalau misalkan orang langsung lahir kaya, nggak bisa menikmati rasanya kaya langsung itu seperti apa, langsung lebaran itu. Tapi orang yang dari berproses dari nol, ketika dia mendapatkan sebuah pencapaian, itu lebaran itu kerasa sekali. Betul sekali. Dan itu berlaku untuk aspek kehidupan apapun. Selain Ramadan, misalkan Baitullah, Ka'bah. Untuk orang yang insya Allah Mas Karim bisa doain kita ini ya. Ini misalkan orang Mas Karim luar biasa harus ngumpulin materi dan sebagainya, kerja keras untuk menunaikan ibadah haji. Orang yang jualan depan Masjidil Haram biasa aja ngeliat Ka'bah, lebaran terus nggak nikmat. Puasa dulu. Orang puasa dulu. Iya, prosesnya dulu. Kalau misalkan sama kita juga merasakan mendidik anak pun seperti itu. Kalau misalkan anaknya dikasih enak terus, dia tidak akan merasakan nikmatnya lebaran. Dia pasti kalah kalau bertanding ya. Kalah kalau bertanding karena tidak pernah berlatih. Katakanlah anaknya Messi itu langsung suruh terjun, merasa bapak saya jagoan. Tidak bisa. Karena tidak latihan. Jadi lapangannya itu ya kita di dunia ini di dalam passion apapun ya perlu latihan. Kita mau mencapai suatu hal itu perlu latihan dari belajarnya atau apanya. Kita sama seperti halnya kita sedang latihan ini puasa ini, latihan empati, latihan menjaga kehidupan sehat dan lain sebagainya. Makanya salah satu attitude sikap yang harus ditunjukkan ketika menghadapi puasa itu yang harus bersyukur ya kita punya puasa. Betul. Bayangkan kalau di ini nggak ada puasa, lebaran semua. Iya. Kayaknya chaos ini dunia. Makanya dikatakan kata baginda kan lis-shaim farhatan. Untuk orang berpuasa ada kedua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, kebahagiaan pas lagi buka. Farhatun itu yang realistis, yang awam ya. Iya, yang satu realistis, yang satu kenikmatan di surga nanti. Substansi nanti itu. Itu kenikmatan yang betul-betul kenikmatan yang Allah akan berikan. Yang itu substansi realistis yang kita rasakan langsung. Orang air putih biasanya biasa aja, tapi untuk orang puasa itu istimewa. Itu. Jadi masa jalan-jalan ke Amsterdam. Bayangkan kalau orang ini mau puasa, misalnya di Amsterdam dengan hiburan malam seperti itu,
Kan nggak ada yang puasa itu lebaran. Iya, lebaran semua aja. Mereka ya biasa aja. Biasa aja. Nggak tahu ya. Enggak ya, jadi sesuatu ketika kita puasa sesuatu yang biasa jadi istimewa. Air putih menjadi istimewa, terusnya kurma menjadi istimewa. Jadi itu ada esensi bersyukurnya gitu. Nikmat Syukur. mana lagi yang kamu dustakan? Betul. Masih bisa bertemu. Nah, dan Sampai puasa menjelang hari akhir. betul sekali. Dan ini merupakan nikmat yang besar kita dikasih puasa. Apalagi ditemani Ustaz yang Aduh, nggak jauh ini, dekat insya Allah. Ini kita harus puasa setiap kita kalau terus-teruskan enggak. Iya, kita juga harus berbuka. Kita menjelang lagi berbuka. Sekali lagi saya mewakili panitia Ramadan PPM Al-Ikhlas mengucapkan beribu terima kasih yang besar-besarnya kita sama-sama mendapatkan kehormatan bisa didatangi Ustaz ini menemani kita sebulan, dan semoga banyak inspirasi juga, banyak pelajaran yang bisa Ustaz petik untuk pesantren. Sekali lagi saya datang ke sini yang katanya dipanggil untuk ngasih pemaparan, tapi saya yang dapat pelajaran banyak sekali di sini. Dari Mas Karim, dari teman-teman student yang S2, S3 yang di Indonesia udah gagah bakal di sini. Anak-anak S3 itu luar biasa, tawaboknya itu luar biasa itu. Kita bingung kan ya. Saya belum tahu kalau yang kehabisan ongkos beasiswa harus kerjanya ini ngepel itu restoran, ya, cuci piring. Kalau misalkan gengsinya tidak, yang sangat normal. Kalau gengsinya tidak dimatikan, ya orang bakal mendingan saya nggak usah belajar terus, mendingan saya balik ke Indonesia dihormatin seperti itu kan. Jadi saya belajar banyak hari ini. Saya belum saya belum dapat kandidat doktor ini. Kalau misalkan ada kesempatan mungkin insya Allah lah. Saya di sini. Insya Allah. Baik Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian, teman-teman di rumah, kurang rasanya kita ngobrol bersama beliau karena luasnya wawasan dan ilmu beliau. Tapi semoga ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program Ramadan tahun ini. Kita sama-sama belajar. Kita akhiri dengan Pak Ustadz, kita berdoa bersama dan kirim Fatihah Ustadz untuk guru-guru kita, penduduk di PPM Al-Ikhlas, untuk keluarga kita, saudara-saudara kita yang baik ada di tanah air maupun di Amsterdam atau Belanda pada umumnya. Semoga puasa kita lebih bermakna dan mendapatkan Lailatul Qadar di 2 hari terakhir, dan semoga pasca itu kita tidak langsung berlebaran, kita tetap mengamalkan prinsip puasa itu untuk hidup yang lebih nikmat dan lebih baik. Moga Pak Ustadz closing statement dan doanya untuk kita semua. Closing statementnya saya sebagai tamu di sini sudah merasa Masya Allah berterima kasih kepada Jamaah Al-Ikhlas khususnya dan seluruh pemirsa yang menyaksikan atas jamuannya di sini. Saya sangat berterima kasih dan mohon maaf untuk segala khilaf, kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan sekali lagi ini karena momentumnya di akhir, saya sebagai pribadi Tamal Fikri mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat kita, segala urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat guru-guru kita, orang-orang tua kita, terkhusus orang-orang tua yang sudah mendahulu kita diberikan sebaik-baik tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa ala kulli tawsi'a wa la hadratin min Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mu'in. Terima kasih Pak Ustadz. Sehat selalu, salam untuk keluarga. Semoga lancar perjalanan sampai tanah air. Amin. Dan kita bertemu lagi dalam waktu yang tidak lama. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.